Oke guys, selamat datang lagi di podcast keempat JCI Bandung. Hari ini kita kedatangan tamu sangat spesial. Kebetulan dibuatnya video ini dia menjabat sebagai LP. LP Reza. Selamat pagi LP Pagi, Reza. semuanya pagi. Oke, apa kabar LP? Kabar baik banget. Oke LP, ini LP Reza boleh perkenalkan diri sedikit. Oke, halo. Selamat malam semua. Malam lagi pagi ya. Pagi semuanya. Saya Reza. Namanya Teguh Panji Reza Rosendra. Cuman dipanggilnya Reza. By the way, LP itu apa sih? Local President. Oh, udah apa sekarang ya? Iya. Udah nggak bingung ya? Tenang. Oke. Tahun ini 2024 saya sebagai Local President JCI Bandung menjabat untuk setahun dari Januari sampai Desember. Dan ini udah tahun kelima di JCI Bandung. Oke, jadi mungkin sebelum jadi LP ini selama 5 tahun mungkin boleh di-share sedikit dulu experience-nya LP. Oke. Dulu pertama join JCI itu tahun 2020. LP-nya itu ada LP Aki waktu itu. Jadi upline-ku LP Aki. Bukan MLM, bukan. Nah, tahun 2020 join ke JCI Bandung. Tahun 2021 zaman PLP YOS itu, PLP Vilo, jadi Vice President. Di tahun 2022 zaman PLP Vaikar megang sebagai EVP, naik jabatan lagi. Dan terakhir tahun lalu zaman IPP UKIS, Mark Muklis, itu sebagai SJ-nya JCI Bandung. Dan tahun sekarang sebagai Local President JCI Bandung. Tahun depan mau jadi MVP katanya. Belum. Masih belum decide ya, kita coba yang terbaik lah. Harus disiapkan, tapi jadi apa nggak tahu. Tapi umurnya masih cukup ya LP ya? Sebetulnya ini udah injury time. Oh, injury time. Tahun sekarang 39, tahun depan 40. Jadi tahun terakhir mau jadi apa? Kita coba nanti ya. Kasih yang terbaik aja. Kasih yang terbaik aja. Disiapkan, di-prepare, tapi gimana harus juga nanti. Oke. LP mungkin hari ini kita mau bahas 4 bidang ya yang ada di JCI Bandung sendiri ya. Mungkin boleh LP dijelaskan sedikit dulu gitu. 4 bidang ini apa aja sih? Oke. Gimana kalau kita ke internasional dulu? Boleh. Pilar, ada 4 pilar, Boleh. masuk ke lokal seperti apa? Boleh, silakan. Oke, mungkin masih pada ingat ya, kemarin materinya dari PLP Aki. Kalau internasional, JCI kita punya 4 pilar. Yang pertama itu pilar individual atau individual development. Yang kedua kita punya international network. Yang ketiga kita punya business development. Dan keempat kita punya community development atau social contribution. Jadi kalau di tingkat internasional kita punya 4 bidang itu, 4 pilar itu. Individual, internasional, sosial, sama bisnis. Jadi memang sebagai member itu kita diberikan opportunity buat pengembangan di 4 pilar itu. Mau 4-4-nya boleh banget, mau cuma 1 boleh banget, tapi intinya JS itu kaya banget. You can do what you want, you can be what you want. Jadi selama jadi member, maksimalkan JS untuk pengembangan diri kita. Baik secara individual, secara network internasional, secara bisnis, juga secara sosial kontribusi. Gitu. Itu yang kemarin di episode pertama kita dibahas ya. Betul. Area That's why of opportunity kenapa ya. kita bahas sedikit supaya nggak pada lupa teman-teman semua. Keren. Apa? Recalling ya. Recalling. Oke, mungkin tadi kan udah bahas internasional nih, LP ya. Mungkin boleh dibahas nih yang lokalnya gimana nih bidang-bidangnya. Oke. Mungkin kalau recalling lagi di chapter 3 kita sempat bahas soal otonomi. Jadi internasional punya otonomi sendiri. Dan di lokal pun kita sebagai local chapter kita dibolehkan punya otonomi sendiri, punya aturan sendiri selama tidak bertentangan dengan ADRT internasional. Oke, tadi kan di internasional kita punya 4 pilar. Nah di lokal sendiri 4 pilar ini kita terjemahkan lagi. Tapi kita di chapter Bandung ini nggak bikin 4 pilar sesuai sama internasional. Kita bikin 4 bidang tapi sesuai dengan kebutuhan. So we made bidang by function sebetulnya. Oke, pertama apa sih yang kita butuhkan di local chapter ini? Kalau anak muda, bisnis butuh lah ya. Butuh dong. Butuh banget kan. Butuh. Ya, cuan-cuan lah ya, cuan-cuan. Karena itu kita pertama, jangan bisnis dulu. Oke. Kan kalau bicara JCI, pengembangan diri dong. Ya, jadi yang pertama, kita punya bidang yang fokus pada... Oke, lanjut. Bro, mau telepon ambulans? Enggak. ICU. Nino. Oke, pertama, sama kayak JCI adalah organisasi pengembangan kepemimpinan. Leadership Development Organization. Pertama kita di local chapter ini, kita punya 1 bidang yang fokus kepada pengembangan kapasitas member. Self-development? Iya, self-development. Itu sesuai sama pilar internasional, yaitu pengembangan diri. Di kita di local chapter Bandung, namanya bidang ASA. ASA itu... ASA. Bukan ASN, ASA. Oke. Itu fokus kepada pengembangan kapasitas member. Lewat apa? Lewat training, lewat event-event yang bonding. Akademi itu kemarin ya? Termasuk akademi itu kan masuk ke ini ya, pengembangan individual ya.
kita simpan di bawah bidang asa. Buat akademi kemarin. Ikut akademi bro? Ikut dong. Gimana akademinya kemarin? Seru banget. Seru tuh seru gimana? Coba cerita dikit dong. Serunya apa? Kenapa? Kan pengen tahu. Kok jadi gue ditanya? Ya kan sebagai penyelenggara iya. butuh dapat feedback dong. Oh iya betul. Isi Google Form. Udah diisi kok interview perfect langsung. 555 semua gue isinya. Oke. Itu jawaban karir sih. Oh gitu ya. Sekarang cerita dong akademi serunya gimana? Serunya sih sebenarnya jujur ya, awalnya pas ikut akademi itu cukup pesimis ya. Kayak menurut gua kayak cuman formalitas aja datang ya udah dapet Skeptis, sertifikat gitu ya. Cuman pas udah mendengarkan materi-materinya ternyata sangat berguna ya. Kebetulan gua bisnis juga dan kayaknya sangat kepake nih untuk nanti bantu develop leadership juga dari gua sendiri dan mungkin teman-teman kantor ini di sini gitu. Jadi ya akademi kepake banget lah, dan juga kita bonding sama banyak orang di sana, ketemu dari chapter-chapter di luar Bandung gitu. Jadi menurut gua worth it banget. Oke. Itu adalah salah satu contoh dari programnya bidang asa. Jadi emang self development, pengembangan diri lewat training, workshops, terus apa lagi ya? Event-event bonding, event-event internal itu ranah dari bidang asa. Seru banget, banyak banget programnya. Itu yang pertama bidang asa. Yang kedua, kita punya bidang daya namanya. Kalau daya. 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 Kalau tadi kan kalau asa pengembangan kapasitas member. Kalau daya itu adalah pengembangan kapasitas chapter. Oke. Jadi member pun harus berkembang, harus scale up. Chapter pun secara organisasi harus berkembang juga, scale up juga. Itu adalah sedikit modifikasi dari pilar internasional. Nah, kalau bidang daya ini, sebagai chapter kita butuh apa sih? Mungkin lu bisa kasih feedback, bro. Sebagai chapter butuh duit. Ya, betul banget. Kita punya merchandising. Apa lagi? Butuh branding yang kuat untuk orang-orang sekitar ya. Mungkin member-member, mungkin orang-orang yang akan menjadi potential member juga gitu. Oke, betul. Kita garap soal medsos, branding, awareness, itu bidang daya juga. Apalagi lu butuh sebagai chapter? Mungkin kolaborasi atau partnership ya dengan Oke. Kolaborasi dan partnership mungkin ya dengan organisasi lain atau mungkin usaha-usaha lain ataupun itu yang mungkin bisa bantu mendukung branding atau jalannya chapter gitu. Oke, itu betul banget. Anyway, JC itu suatu komunitas besar. Tapi gimana pun kita terbatas juga kan. Terbatas SDM, terbatas anggaran. Kalau pengen punya impact lebih gede, kita butuh punya mitra, punya partner. That's why di dalam bidang daya ini, yang ketiga adalah partnership. Kita garap soal partnership juga. Apalagi? Supaya sebuah chapter supaya bisa punya, kapabilitas gede. Butuh apa lagi? Ini paling gampang. Butuh party. Itu. Sebenarnya butuh mungkin retention rate member yang cukup Oke. tinggi ya. Jadi mungkin nggak gampang keluar membernya karena nggak tahu kenapa sih ya. Harusnya Oke. gitu sih ya. Maksudnya logikanya kalau chapternya size-nya makin besar otomatis chapternya makin maju. Itu pas banget sih. Kalau size besar berarti butuh Rekrutmen. Jadi kalau bicara daya, pengembangan kapabilitas chapter, otomatis butuh member, rekrutmen, butuh awareness, branding, butuh financial bagus ya merchandising, dan kalau terakhir butuh mitra banyak ya partnership. Itu bedanya antara bidang asa dengan bidang daya. Asa pengembangan personal sebagai member, kalau daya pengembangan chapter sebagai sebuah organisasi. Itu bedanya antara dua bidang itu. Nah, yang ketiga kita punya bidang kota namanya. Kota itu kalau di internasional dia erat dengan bisnis. Kota Bandung. No. Namanya bukan. bidang kota. Oh, bidang kota. Oke. Bidang kota. Di internasional mirip sama pilar bisnis. Ya, kegiatannya apa? Company visit, CEO talk, terus seminar bisnis, terus business matching, segala sesuatunya yang berhubungan dengan pengembangan bisnis para member. Jadi yang masuk ke kota ini harus businessman atau enggak juga? Enggak dong, kita kan kalau JCI kita 18-40. Enggak mengatur kamu tuh harus pegawai, harus mahasiswa, harus businessman. Selama 18-40 bisa jadi member ya, event masuk bisa aja kan, bisa pengen tahu bisnis, pengen belajar bisnis, dia emang nggak mengikat secara profesi. Berarti di kota pun Boleh Boleh, banget, ya. boleh banget. Kenapa nggak kejuin ke kota malah ke daya? nggak tahu ditariknya ke situ. Mungkin kepikiran pindah? Katanya PLP Vilo tadi boleh banyak katanya. Boleh Hybrid. banget. Oke, sebagai member punya haknya banyak banget ikut kegiatan, ikut bilang, so feel free buat. Jadi CP setiap bidang boleh guys. Itu nggak boleh. Oh nggak Setiap boleh. bidang. Oke. Ikut kegiatannya boleh, tapi kalau sebagai chairperson cuma boleh satu aja. Oh, cuma boleh satu posisi. Tapi boleh jadi PD boleh beberapa Kalau bidang. PD boleh.
CP cuma PD satu. boleh beberapa project, karena kan itu tidak mengikat kepada jabatan kan. Hanya berbatas waktu gitu. Satu program, satu kegiatan sebagai PD oke. Beres kan bisa ganti lagi kan. Cuma kalau chairperson, dia Setahun ya? megang satu tanggung jawab ya selama setahun masa jabatan itu. Oke. Oke, itu bidang udah ada ASA, bidang daya, bidang kota, dan terakhir kita punya bidang karsa namanya. Karsa. Ya. Karsa itu erat dengan pengembangan komunitas, kontribusi sosial, mungkin eventnya kayak charity, terus terkait dengan mental health, apalagi ya bidang lingkungan, tentang persampahan, itu beberapa ranah bidang karsa. Jadi mungkin itu sih Bro Leo terkait bidang-bidang di JCI Bandung. Tapi kan kalau bicara internasional, ada pilar internasional kan. Internasional punya pilar internasional. Mungkin ada yang nanya, kenapa JCI Bandung nggak punya pilar internasional? Karena kalau kami pikir, semua bidang ini baik daya, baik asa, karsa maupun kota, mereka bertanggung jawab untuk menggarap itu semua, baik secara lokal, secara nasional maupun secara internasional. Jadi siapapun member JCI Bandung, dia punya hak yang sama buat punya network internasional. Jadi nggak terfokus ke satu bidang. Lebih ke situ sih, kenapa kita nggak bikin bidang internasional. Berarti ya mungkin gambarannya di setiap bidang ini ada unsur nasional dan internasionalnya Betul. gitu. Dia bisa interaksi secara lokal, secara nasional, secara global, internasional itu bisa banget sebagai member. Oke, LP mungkin kadang-kadang kita sebagai member baru gitu, mungkin baru lulus kuliah gitu, nggak pernah attend business matching whatever ya, yang berhubungan dengan mungkin entrepreneurship gitu ya. Dan kadang-kadang kita tuh suruh datang ya, kayak gue sendiri pernah datang gitu, suruh ditulis kayak business attire gitu. Boleh jelasin nggak sih yang dimaksud dengan business attire itu seperti apa ya, LP? Oke, sebetulnya ini alasan kenapa saya pertama join JCI 2020. Lihat eventnya, semua orang pada pakai jas rapi, pakai blazer juga. Kayaknya keren aja gitu. Pertama gue join gara-gara itu. Tapi setelah join JCI, akhirnya saya tahu kalau business attire JCI itu adalah jas. Kalau buat laki-laki ya jas, ada kemeja dalamnya, pakai dasi. Dan kita punya ini dasinya dari internasional, dari foundation. Dan Bandung punya dasi juga ya? Punya. Bawa nggak sekarang? Nggak ya? Nggak. Oke. Dikasih gratis itu bagus. Jadi starting packnya itu pakai jas, pakai setelan bisnis, pakai dasi juga. Terus tambahannya adalah pin. Pin ya. Ya pinnya tuh di sini sebelah kiri ini pin JCI. Jadi sebelah kiri pin, di sebelah kanan itu nama itu ya. Dan kalau pin yang dari internasional dia udah ada jabatannya. Ada pin, ada gitu. JCI, ada jabatan di bawahnya. Presiden, SG, LT, LGLC. Kalau nggak ada jabatannya pakai pin apa? Ada juga yang polos. Polos. JCI doang. Dan kita pun JCI Bandung bikin pin juga sih bro. Oh, oke. JCI ada namanya Bandung di sini. Oke. Terus yang ini yang bawah ini JCI Bandung dengan Hamamatsu itu kita kerjasama, kita MOU twinning chapter. Jadi kita jadi sister chapter. Ini adalah pin yang menandakan kita Hamamatsu tahun lalu. Oke, pin sebelah kiri tambahnya adalah name tag sebelah kanan. Biasanya udah ada name tag, ada nama, ada jabatan juga. Oke. So itu kenapa alasan hari ini saya pakai full business attire supaya bisa sedikit kasih penjelasan ke teman-teman semuanya. Kalau next time ada undangan JCI, entah itu monthly meeting, entah itu mid-year meeting, January board meeting atau local convention, jadi baju ini yang dipakai. Oke, jangan salah ya. Keren banget ya. Berarti berarti di sebelah kiri itu pin ya guys ya, di sebelah kanan itu name-nya. Ya. Pakai jas, tie, ya dasi dan juga kemeja ya. Ya betul. Sepatunya ada spesifik harus gimana mungkin? Sepatu ya menyesuaikan. Pantofel ya. Nggak mungkin sepatu warrior juga kan. Harus pakai itu nggak pas kaki panjang gitu. Maksudnya nggak boleh kelihatan ankle-nya sama sekali atau gimana nih? Kayaknya nggak ada itu ya. Nggak mengatur itu ya kalau nggak salah ya. Nggak ya, bebas ya. Berarti. Intinya bro menyesuaikan bro. You have to look good. Good ya. Biasanya gue look good pakai dress. Pakai dress. Oh lu tuh ada Iya. sedikit itu ya. Bercanda. Oke, anyway, berarti kalian udah belajar satu hal juga di sini, gimana kita punya standar bisnis attire seperti apa. Mungkin ini standar yang accepted international ya dimanapun ya. Gitu. Ini juga nih LP di sini bawa hadiah ya di sini ya. Oke, apa nih LP? Boleh dijual. Ulang tahun gua belum guys. Belum guys. Bulan depan. Oke guys, jadi memang teman-teman kalau di JCI itu seorang lokal presiden, seorang presiden baik lokal presiden, nasional presiden maupun world presiden, dia punya chain presiden. Oke, chain itu kayak apa? Kita lihat ya. Oke, ini adalah chain presiden dari JCI Bandung. Ini chain presiden. Ini dipakai buat acara resmi.
monthly meeting, mid-year meeting, terus lokon juga pakai ini. Nah, tiap chapter itu, baik JCI Jakarta, Yogyakarta, dan semua chapter manapun pasti presidennya punya chain ini. Dan kalau bro mau lihat, ini di belakangnya ada nama-nama presiden. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Wih, nama lu mana? Belum lah, kan belum bayar. Belum. Yang 2011 itu Kang Ye di PNP ya di karya di 2012 PLP Lina, 2013 PLP Novaldi, 2014 yang kemarin dibahas yang sudah wafat PLP Ruli, 2015 PLP Zaki, 2016 PLP Arya, 2017 PLP Muhammad Sabdo, 2018 PLP Ferry, 2019 PLP Titin, 2020 PLP Aki, lanjut lagi PLP Vilo, PLP Paikar, dan IPP Marek Sumatera. Ini adalah penanda presiden. Jadi kalau ada yang pakai ini, jangan panggil bro, sis, coba panggil jabatannya. Bisa LP lokal presiden, bisa MP national presiden, atau presiden buat yang world. Gitu bro. Boleh nggak gue pakai chain? Nanti ya. Oh, kalau jadi presiden. Oke, gitu kira-kira teman-teman. Sedikit yang bisa dibahas soal outfitnya JCI kayak gimana, soal chain juga, soal bidang-bidang di JCI Bandung, dan gimana kita melakukan modifikasi dari pilar internasional. Tapi pastinya kalau pengen lebih tahu, nggak mungkin hanya nonton kali ya. So, subscribe, terus isi formulir sebagai member, dan we are happy to kalau bisa join ke JCI Bandung sih. Bentar, LP itu. Oh iya, salah ya, bukan goals ya. Aduh, sorry. Salah. Oke, LP kan LP ini lagi menjabat, kebetulan kita lagi bikin podcastnya nih. Jadi boleh dong kasih pesan buat member-member kita nih yang lagi nonton. Oke. Pesannya gini sih, nggak cuma sekali 2 kali saya tuh ketemu orang join JCI setahun, tahun kedua nggak join lagi. Ditanya, bro atau sis, lu kenapa nggak join lagi JCI? Dia bilang, oke, setahun gue join jadi member tapi nggak dapat apa-apa di JCI. Terus gue tanya, oke, kalau ada undangan meeting atau acara datang nggak? Nggak datang. Ada event nasional datang nggak? Ya nggak datang juga. Terus ya saya bilang sama mereka ya, gimana bisa mendapatkan pengalaman JCI kalau nggak pernah mau ikut terjun ke dalam? Kalau nggak pernah mau ikut nyebur ke dalam JCI gitu. Jadi pertama banget nih teman-teman temuin why-nya. Kenapa sih join JCI? Banyak banget loh. Nyari teman, pengen ikut training, pengen kenal sama salah satu member, pengen kenal sama kebetulan pebisnis yang di JCI. Alasan banyak banget. Tapi pertama teman-teman find your why. Pasangan hidup? Bisa juga nyari pasangan bisa. hidup. Karena banyak banget teman-teman yang sudah berpasangan join JCI atau nyari pasangan di JCI. Itu banyak banget. So pertama find your why. Saat kita tahu why-nya kenapa, otomatis kita akan lebih ringan ngapa-ngapain. Ikut meeting, ikut program, ikut acara. Jadi kalau why-nya udah ada, kayaknya itu langkah pertama buat join JCI. Nah setelah why-nya kenapa, coba dalamin lagi. Karena JCI punya banyak tools buat bernetworking, tools buat belajar. Temukan apa yang kamu senangin di JCI. Jadikan selama kamu di JCI itu jadi bermakna. Ya buat pribadi pastinya kan, bukan buat siapa-siapa. Jadi jangan sampai ikut JCI kayak naik angkot bro. Naik di Ledeng, turun di Cicahem yang nggak dapat apa-apa gitu, cuma naik turun aja gitu. So, find your why, make it memorable, dan pastinya kudu enjoy di JCI. Oke, luar biasa itu mungkin sepatah dua patah kata dari LP kita tahun 2024 ya. Thank you LP untuk pesan buat member kita. Mungkin hari ini kita tutup podcastnya. Create nomor 3 apa bro? Kan ikut akademi kan katanya, gimana sih? Iya kan butuh waktu ngafalin LP ini. Otaknya bukan otak mahasiswa lagi soalnya. Anyway guys, thank you banget sudah mau nonton video ini. Semoga bermanfaat. Tadi kita belajar tentang 4 pilar di internasional dan juga bidang-bidang di lokal. Kita belajar tentang juga bisnis attire dan juga tadi ada chain ya. Jadi mudah-mudahan nih banyak banget nih ya pelajaran yang kita bisa belajar hari ini. Mudah-mudahan kalian enjoy podcastnya dan kalian jangan lupa nanti nonton juga next podcast, wait for it, dan support juga nonton sampai beres buat pelajaran. Jangan lupa subscribe, comment, like, follow juga JCI Bandung account for more information ya. Thank you semuanya, bye-bye. Bye-bye.